Perkenalkan, nama saya Priscilla Citra dengan NPM 211053. Saya dan rekan saya akan menjelaskan bab 7 mengenai merger. Yang pertama, ada pengertian merger. Merger adalah satu penggabungan usaha di mana dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan. Merger ini dilakukan oleh satu atau beberapa badan usaha untuk menjadi kesatuan dalam sudut ekonomi, tanpa melebur perusahaan yang melakukan merger sehingga efisiensi dan kinerja perusahaan memperoleh pasar, menghambat atau mengurangi persaingan dan tetap mempertahankan kelanjutan bisnis perusahaan. Selanjutnya ada bentuk umum merger. Ada 4. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal adalah penggabungan dua perusahaan dalam satu industri. Penggabungan yang terjadi antara sesama pesaing yang menawarkan barang atau layanan yang sama. Tujuan dari merger horizontal ini untuk menciptakan perusahaan baru yang lebih besar dengan pangsa pasar yang lebih banyak. Ini dapat menghasilkan penghapusan kompetisi karena skala ekonomi dapat dicapai. Untuk yang kedua ada merger vertikal. Merger vertikal adalah penggabungan dua perusahaan yang beroperasi di industri yang sama, tetapi pada tingkat yang berbeda dalam rantai pasokan. Merger ini terjadi untuk meningkatkan sinergi, kontrol, kontrol rantai pasokan, dan efisiensi. Yang ketiga ada merger conjering. Merger conjering adalah gabungan dari dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di pasar atau sektor yang sama dengan faktor-faktor yang saling bertentangan, tetapi tidak menghasilkan dan menjual produk yang identik. Selanjutnya yang keempat, merger konglomerat. Merger konglomerat adalah penggabungan perusahaan yang beroperasi dalam kegiatan bisnis yang tidak terkait. Jenis merger ini terbagi dalam dua tipe, murni dan campuran. Merger konglomerat murni melibatkan perusahaan yang tidak memiliki kesamaan. Sementara merger konglomerat campuran melibatkan perusahaan yang mencari perluasan pasar atau perluasan produk. Adapun motivasi merger, strategi merger dipandang sebagai salah satu alternatif strategi yang dapat memacu pertumbuhan sebuah perusahaan atau kelompok usaha secara signifikan. Pada prinsipnya, motivasi untuk melakukan merger terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan, yaitu motif ekonomi dan non-ekonomi. Motif ekonomi itu berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Dan yang motif ekonomi, motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi pemilik. Selanjutnya masih pada motivasi merger. Yang pertama ada motif ekonomi. Efisiensi dari tujuan perusahaan, jika dilihat dari perspektif manajemen keuangan, adalah dari berapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai bagi perusahaan dan bagi pemegang saham. Merger memiliki motif ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah mencapai peningkatan nilai tersebut. Karena dari itu, seluruh aktivitas dan keputusan yang diambil oleh perusahaan harus diarahkan mencapai tujuan ini. Implementasi program yang dilakukan oleh perusahaan harus melalui langkah-langkah konkret, misalnya melalui efisiensi produksi, peningkatan penjualan, pemberdayaan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya, yang kedua ada motif sinergi. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung sedemikian rupa sehingga gabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja sendiri. Adapun pengaruh sinergi yang dapat timbul dari beberapa sumber yaitu penghematan operasi yang dihasilkan dari skala ekonomis dalam manajemen
pemasaran, produksi, atau distribusi. Selanjutnya yang ketiga ada motif diversifikasi. Diversifikasi itu sendiri adalah strategi pemberagaman bisnis yang dapat dilakukan melalui merger. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Akan tetapi, jika melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari bisnis semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung kompetisi ini. Di samping memberikan manfaat seperti transfer teknologi dan pengalokasian modal, diversifikasi juga membawa kerugian, yaitu adanya subsidi silang. Yang keempat ada motif non-ekonomi. Aktivitas merger terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat non-ekonomi, seperti pertis dan ambisi. Motif non-ekonomi dapat berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fajin Syarakin dengan NPM 211000031. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes substansi, yang dimana dibagi 4. Yang satu adalah dominance quotient test dan significant impact effective competition test. Dominant quotient test merupakan cara guna menentukan kekuatan sebuah pasar dan memiliki kekuasaan pasar dalam sebuah pasar tertentu. Yang kedua, uji SIC adalah uji substansi dan diterapkan oleh otoritas persaingan usaha dalam rangka peninjauan merger. B. Substantial Listening of Competition Test. Uji SLC berfokus pada dampak merger terhadap pasar dan hilangnya persaingan antara perusahaan, bukan pada isu struktural ambang batas seperti pangsa pasar. C. Interest test. PI test berlaku di banyak negara meskipun dalam cakupan terbatas pada sektor dan keadaan tertentu. Pada intinya, PI test mengatakan bahwa merger perlu dilarang apabila merugikan kepentingan umum. D. Tes substansi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara tegas mengatur mengenai tes substansi untuk melarang atau memperbolehkan sebuah transaksi merger. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa apabila dapat menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka transaksi merger harus dilarang, bahkan dapat dibatalkan oleh KPPU. Sekian dari presentasi saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggito Justisio, NPM 211000062. Oke, di sini ada motivasi merger, yaitu satu, motif ekonomi. Memiliki motif ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah mencapai peningkatan nilai tersebut. Dua, di sini juga ada motif sinergi. Motivasi utama perusahaan melakukan merger yaitu menciptakan sinergi. Sinergi merupakan kondisi yang saling menguntungkan dari peristiwa merger. Sinergi dapat berarti nilai keseluruhan perusahaan setelah merger yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger. Tiga, motivasi diversifikasi. Diversifikasi itu sendiri adalah strategi pemberagaman bisnis yang dapat dilakukan melalui merger. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. 4, di sini ada motif non-ekonomi. Aktivitas merger terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat non-ekonomi seperti prestis dan ambisi. Ya, di sini ada substansi yang perlu diakomodir dalam sebuah sistem. A, masalah
divestasi saham ketika suatu aktivitas merger dibatalkan dengan berbagai alasan, maka hal tersebut akan mengakibatkan pada terjadinya suatu bentuk divestasi. B. Ketentuan mengenai holding company, hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam sebuah rangkaian holding company tidak sedikit yang menimbulkan permasalahan serta keuntungan dalam persaingan usaha. C. Ada ketentuan mengenai spin-off dan corporate split. Aktivitas spin-off dan corporate split banyak digunakan sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan guna meningkatkan keuntungan. Sini ada masih substansi yang perlu diakomodir dalam sebuah sistem. D. Masalah merger lintas negara, cross-border merger. Banyak aspek yang dapat ditimbulkan dari merger jenis ini. Selain efek yang mengglobal di antara negara-negara yang bersangkutan, merger jenis ini juga dapat bersangkut paut dengan masalah perdagangan internasional. Ada sinkronisasi merger perseroan terbatas, merger bank, dan merger perusahaan terbuka. Perbedaan pengaturan terlebih jika pengaturannya tumpang tindih akan mempersulit pemerintah dalam mengatur aktivitas merger dan tentu saja akan menjadi banyak merger yang dapat membahayakan persaingan. Di sini F ada strategi merger game. Penyalahgunaan aktivitas merger sebagai strategi bisnis dikhawatirkan akan menimbulkan distorsi yang dapat merugikan banyak pihak, merusak persaingan, dan kemungkinan munculnya kekuatan ekonomi di satu tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Agung Pranatawin Anda dengan NPM 211000022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai merger. Yang pertama ada pengertian merger. Merger adalah salah satu penggabungan usaha di mana dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan. Merger ini dilakukan oleh satu atau beberapa badan usaha untuk menjadi kesatuan dalam sudut ekonomi tanpa melebur perusahaan yang melakukan merger sehingga efisiensi dan kinerja perusahaan memperoleh pasar, menghambat atau mengurangi persaingan dan tetap mempertahankan kelanjutan bisnis perusahaan. Lalu, bentuk umum merger. Merger horizontal merupakan gabungan dua perusahaan atau lebih yang bergerak dalam bidang industri yang sama. Lalu kemudian merger horizontal merupakan gabungan perusahaan yang dimana salah satu perusahaannya bertindak sebagai supplier atau customer. Lalu yang ketiga merger konglomerat merupakan gabungan perusahaan yang berada pada satu industri yang sama, tetapi berbeda sisi supplier atau customer. Lalu yang keempat, merger konglomerat merupakan gabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak bergerak dalam bidang industri yang sama. Lalu yang selanjutnya, ada motivasi merger. Strategi merger dipandang sebagai salah satu alternatif strategi yang dapat memacu pertumbuhan sebuah perusahaan atau kelompok usaha secara signifikan. Pada prinsipnya, motivasi untuk melakukan merger terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan, yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Lalu yang kedua, motif non-ekonomi. Motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi milik. Mungkin sekian yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Putri Aulia Noviandi dengan NPM 21100000136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan merger dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan mengenai merger berlaku secara umum bagi seluruh pelaku usaha yang berbentuk perseroan terbatas, sehingga membuat ketentuan merger ini memiliki cakupan yang sangat luas. Berdasarkan kasus tertentu, merger merupakan strategi nasional maupun transnasional untuk menciptakan daya saing. Mengingat cakupannya yang luas, secara khusus di Indonesia, aktivitas merger di bidang usaha perbankan dan pasar modal memiliki pengaturannya sendiri yang dikeluarkan oleh lembaga otoritasnya masing-masing. Ketentuan mengenai merger telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, yang kemudian dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 109
Pengaturan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut berisi hal-hal yang bersifat teknis dan prosedural dalam aktivitas merger. Ketentuan mengenai merger bagi emiten pelaku usaha yang sudah listing di pasar modal diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sedangkan merger di bidang perbankan diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dan sebagai peraturan pelaksanaannya dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 dan Bank Indonesia juga menerbitkan beberapa peraturan terkaitnya. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 kini sedang dalam tahap penyempurnaan karena untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang baru yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, beberapa ketentuan yang baru tersebut yaitu mengenai cakupan yang lebih luas karena mengatur ketentuan mengenai merger dan mengatur mengenai pemisahan perseroan atau corporate split. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ketentuan tersebut tidak diatur. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengatur bahwa merger mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum, dan merger dapat dilakukan dengan atau tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu. Ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dipersempit sehingga berakhirnya perseroan terjadi tanpa likuidasi terlebih dahulu. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga menentukan syarat kewajiban perseroan tidak mengumumkan rencana merger, konsolidasi, dan akuisisi kepada karyawan perseroan dalam bentuk tertulis dalam waktu 30 hari sebelum merger. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 belum mengatur mengenai hal ini. Jika diperhatikan mengenai ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tampaknya pengaturan mengenai perseroan terbatas di Indonesia dinilai semakin komprehensif, meskipun khusus mengenai merger belum sepenuhnya sempurna, karena aktivitas merger menyangkut dengan berbagai aspek yang luas. Dalam hal ini kaitannya dengan masalah persaingan usaha. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, dampak merger terhadap persaingan usaha dampak merger terhadap persaingan mengenai keberadaan merger di dalam dunia usaha seharusnya membawa pengaruh yang cukup positif bagi perusahaan yang gagal dari segi operasional. Namun pada praktiknya kegiatan positif merger banyak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang bermaksud untuk mengekspansi pasarnya. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan bisnis bergerak sangat cepat dan inovasi-inovasi bisnis pun berkembang dengan sifat dan jumlah yang sangat bervariatif. Melalui merger, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan keuntungan keuangan dari perusahaan hasil merger, di mana peningkatan keuangan tersebut dapat diperoleh melalui merger yang pro terhadap persaingan maupun yang anti persaingan. Merger yang menaruh kepada anti persaingan adalah merger yang dikhawatirkan oleh hukum persaingan, karena secara langsung maupun tidak langsung, merger dapat membawa pengaruh yang relatif besar terhadap kondisi persaingan di pasar yang bersangkutan. Pada kondisi di mana terdapat dua atau lebih perusahaan bergabung, maka pangsa pasar yang kedua perusahaan bergabung tersebut akan bersatu dan membentuk gabungan pangsa pasar yang lebih besar. Inilah yang menjadi fokus dari hukum persaingan. Merger dapat menimbulkan atau bahkan memperkuat market power dengan meningkatkan konsentrasi pada produk relevan dan pasar geografis. Peningkatan market power ini dapat memperbesar kemampuan mereka untuk berkoordinasi baik secara implisit maupun eksplisit. Untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi, serta sejauh mungkin mencegah monopoli dan monopsoni dalam segala bentuknya yang merugikan masyarakat, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Secara spesifik,
Maksud dan tujuan tersebut dituangkan dalam pasal-pasal yang mengatur bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan yang di dalamnya termasuk merger, yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon untuk dimaafkan jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya.